Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari keempat di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu, pada kajian yang sebelumnya, telah disampaikan bahwasannya hendaknya yang diprioritaskan oleh seorang hamba ketika beramal dan beribadah adalah amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata banyaknya. Demikian pula telah dijelaskan bahwasannya syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mencocoki sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang ingin menyimak dan mendengarkan kembali, silahkan bisa menyimak dan mendengarkan kajian pada hari ketiga bulan Ramadan yang lalu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih rinci membahas dengan ringkas dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya semua ibadah yang kita lakukan, gerak, diam, ucapan, dan seluruh gerakan kita, hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ghafir ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sembahlah Allah semata dengan mengikhlaskan peribadahan dalam beragama hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i, nomor hadis 3140, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i nomor 3140 pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Sungguh Allah tidak akan sekali-kali menerima suatu amal kecuali amalan yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain yang menjadi dalil tentang wajibnya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah sangatlah banyak. Kita ringkas dengan mencukupkan satu ayat dan satu hadis yang tadi kita sebutkan. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh begitu pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Bahkan ketika suatu amalan tidak didasari keikhlasan, justru akan menjadi petaka bagi pelakunya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga dan mengoreksi niat-niat kita ketika kita akan, sedang, dan telah melakukan suatu ibadah. Apabila datang perasaan ingin dipuji, datang riya, yakni ingin amalannya dilihat manusia, sum'ah, ingin amalannya didengar dan diketahui manusia, cinta kedudukan, hubbuz zuhur, dan lain-lain, waspadalah. Segera tampik dan lawan, mintalah pertolongan kepada Allah. Bersemangatlah untuk terus mengobati kalbu Anda dan jangan pernah berhenti. Bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian? Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi.
Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords. Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, Amrun niyati syadidun. Sungguh perkara niat ini sangatlah berat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashad alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu pun yang lebih berat kurasakan daripada aku mengobati niatku. Sebab niat itu berbolak-balik di dalam kalbuku. Yusuf Ibn Asbat mengatakan, takhlisun niyati min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Di sisi orang-orang yang rajin beramal, mengikhlaskan niat dari hal-hal yang bisa merusaknya itu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan harus beribadah dalam waktu yang panjang. Yusuf Ibn Al-Husain mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas wa kam ajtahid fi isqatir riya'i an qalbi wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Perkara yang paling berat di dunia itu adalah ikhlas. Sungguh betapa sering aku bersusah payah mengobati riya yang ada di dalam kalbuku. Tiba-tiba aku dapati riya itu muncul lagi dalam bentuk yang baru. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah syarat yang pertama, yaitu ikhlas ketika beribadah dan melakukan ketaatan. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mencocoki sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang hamba beribadah, dia harus mengilmui apakah ibadah yang dia lakukan ada contoh dan bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau ada tuntunannya, tata caranya harus sesuai dengan yang pernah dicontohkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti tuntunan, ajaran, bimbingan, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, nomor hadis 2697 dan 1718, dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, padahal kami tidak memerintahkannya, padahal kami tidak mengajarkannya, maka hal itu pasti tertolak. Lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, yang tidak kami bimbingkan, maka amalan tersebut tertolak. Dan tentu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain yang menjadi dalil tentang wajibnya mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah masih banyak.
namun kita cukupkan dengan ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pentingnya mutaba'ah, mencocoki sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah. Bahkan ketika suatu amalan tidak ada contoh dan bimbingannya dari Rasulullah SAW, atau tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan dan teladan dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mendasari setiap amal dan ibadah kita dengan ilmu dan dalil. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, hendaknya kita mengetahui apakah ada tuntunannya, apakah ada dalilnya. Hendaknya kita bersikap ilmiah. Semua yang kita lakukan harus ada dalil dan tuntunannya di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Adapun kelanjutan dari syarat diterimanya ibadah, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.